Halo guys, ketemu lagi bareng Nuris di sini dan selamat datang di podcast Asbun. Gak penting tapi penting buat didengerin. Ya kali ini aku sendirian di podcast Asbun ini karena memang pengen asbun-asbunan. Apa tuh asbun-asbunan ya? Nggak tahu ya. Oke guys, kali ini segmennya karena aku sendiri, jadi aku pengen kayak jawab-jawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang simple tapi memang pengen aku jawab ya. Kali ini lokasinya kita ada di studio Suara Kendal ya. Ini sambil siaran, sambil bikin podcast Asbun ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertanya, kalau kamu bisa mengulang satu hari dalam hidup, hari apa dan kenapa? Hmm, mengulang satu hari dalam hidup, hari apa dan kenapa ya? Oke, kalau ada satu hari yang bisa diulang dalam hidup ini ya, aku pengen mengulang hari apa ya? Bingung ya. Hari bertemu seseorang, iya. Hari bertemu seseorang ya, seorang yang aku sayang. Pertama kali bertemu gitu ya, pengen apa? Pengen mengulang masa-masa itu aja sih. Udah ya, simple. Pertanyaan kedua ya, kalau hidupmu adalah film, genre apa, kenapa, komedi, romantis, atau trailer penuh kebaperan? Kalau hidup aku sebagai film, aku pengennya, oh bukan kok pengennya, yang sebenarnya berarti ya, yang sebenarnya genrenya lebih ke ini sih, genre melankolis, genre melankolis, ada kan? Oh pilihannya komedi romantis atau trailer penuh kebaperan. Komedi romantis, ya. Itu dia, komedi romantis. Terus pertanyaan ketiga ya. Kalau kamu lebih pilih bisa baca pikiran orang atau bisa hilang kalau malu sendiri? Hmm, aku pilih bisa baca pikiran orang. Ya, aku pengen bisa baca pikiran orang. Jadi tuh kita nggak usah menebak-nebak, kita nggak usah overthinking karena kita bisa membaca pikiran orang. Kan sebuah skill yang ikonik banget ya, sebuah skill yang memang sangat berguna kalau kita bisa membaca pikiran orang. Selanjutnya, pertanyaan keempat ya. Kalau harus pilih makan enak tiap hari tapi cepat lapar atau makan biasa saja tapi selalu kenyang. Aku memilih makan biasa saja tapi selalu kenyang gitu ya. Itu lebih bermanfaat ya karena kalau kita selalu kenyang, makan biasa kita kenyang, kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Tapi kalau kita makan enak tiap hari tapi cepat lapar, jadi kalau kita beraktivitas tuh kita pengennya makan, pengen makan, jadi kita jadi beraktivitasnya itu berkurang karena makan-makan terus karena sering lapar gitu ya. Next, pertanyaan kelima ya. Menurut kamu, apa yang lebih rumit? Perasaan perempuan atau sinyal wifi? Aduh, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas jawabannya ya. Jawabannya ya paling rumit, yang lebih rumit ya perasaan perempuan. Perempuan itu rumit ya, sulit dipahami. Jadi kalau kamu sebagai laki-laki menemukan perempuan yang rewel ngambek kan ya memang itu perempuan seperti itu. Kalau dia sudah menemukan pasangan yang cocok gitu ya, dia ingin bermanja-manja, dia ingin merasa laki-laki itu bisa nge-provide dia, jadi bisa melindungi dia dari segala sisi gitu. Jadi perempuan tuh akan manja, akan selalu merepotkan kamu, membutuhkan kamu ya dia gitu ya. Jadi kalau perempuan kamu sudah di fase itu berarti dia sudah percaya bahwa kamu itu adalah laki-laki yang bisa nge-provide dia, bisa melindungi dia dan bisa memberikan tanggung jawab untuknya. Pertanyaan ke-6, kamu pernah nggak pura-pura nggak lihat pesan WA padahal kamu lihat, kenapa? Pernah, kalau ditanya pernah apa nggak, pernah tapi jarang banget ya, pernah berarti. Kenapa? Pernahnya itu ke seseorang ya, bukan ke relasi kerja ya, tapi ke seseorang yang kalau aku lagi sebel sama orang ini, ya aku pura-pura nggak lihat gitu, aku pura-pura nggak baca dan nggak aku balas gitu. Pernah apa enggak ya, pernah pasti. Terus pertanyaan ketujuh, hal paling kecil yang bisa bikin kamu kesal seharian itu apa?
Hal kecil yang bisa bikin aku kesel seharian. Apa ya? Bingung sih sebenarnya. Bentar. Kalau ini sih, kalau misalnya pagi-pagi ngelihat polisi, nah itu. Aku kalau pagi-pagi ngelihat polisi itu udah kayak lumayan merusak mood aku gitu seharian. Kenapa sih pagi harus ngeliat polisi? Entah kenapa aku tuh tidak suka dengan polisi. Jangan dihujat ya guys, semua orang bisa berpendapat dan kalau menurut aku kurang suka karena aku pernah punya pengalaman yang kurang enak dengan polisi gitu ya. Jadi membuat aku tuh underestimate dengan polisi. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8. Kalau dapat superpower cuma 24 jam, kamu pakai untuk apa? Superpower aku pengen dapat kekuatan untuk bisa berpindah tempat dalam waktu yang cepat gitu ya. Aku pengen ke Banjarnegara tanpa harus naik travel, tanpa harus naik bus, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Banjarnegara ya. Karena aku pengen ke Banjarnegara tapi belum kesampaian sampai sekarang ya. Nah itu kalau aku punya superpower itu aku pengen dengan cepat sekali celing langsung sampai ke sana ya. Selanjutnya 9. Menurutmu lebih susah memahami kode cowok atau kode promo? Ya kode cowok lah ya. Cowok itu kalau udah kode-kode susah ditebak ya. Makanya kalau cowok tuh jangan kode-kode ya. Biar perempuan aja yang kode. Cowok tuh langsung to the point aja. Kalau kamu suka bilang suka gitu. Kalau kamu mengajak kemana ya ajak. Kadang perempuan itu mereka tuh seneng diajak, seneng diperhatikan sama cowok. Tapi itu cowok itu kadang kode gitu ya. Yang membuat kita nggak peka dengan kode-kode itu. Terus ke-10 keren ke-10 ya. Kalau bisa ngomong ke diri kamu di masa lalu, apa hal lucu tapi penting yang bakal kamu ingatkan? Mau ingetin ke diri aku 10 tahun lalu ya. Hal lucu, jangan nangis mulu ya karena di usia sekarang kamu akan bertemu orang-orang hebat, orang-orang yang keren, orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi di usia aku yang 10 tahun lalu jangan banyak nangis ya. Selalu ingat bahwa apapun yang hilang dalam diri kamu itu akan diganti lagi dengan sesuatu yang lebih baik ya dalam bentuk yang lain. Kita lanjut lagi pertanyaan tadi, pertanyaannya agak lucu tapi bermakna ya. Kali ini pertanyaan yang serius dan mendalam. Pertanyaan serius yang pertama, hal apa dalam hidup yang paling membuat kamu bersyukur sampai hari ini? Hal yang paling membuat aku bersyukur ya aku bisa bertahan sampai sejauh ini ya bisa dibersamai dengan orang-orang yang sayang sama aku dan aku juga menyayangi mereka. Jadi intinya aku bersyukur sampai sekarang kepada orang-orang yang ada dalam hidup aku gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa mimpi besar yang ingin kamu capai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan? Mimpi besar yang ingin aku capai yang pertama adalah ini ya, menikah menikah dibahagiakan dan membahagiakan, punya keturunan yang solih dan solihah, punya suami yang soleh juga yang menyayangi aku dan pokoknya baik lah ya, baik dunia dan akhiratnya. Intinya bisa sama-sama saling menguatkan di dunia ini dan bisa sama-sama di surga nanti, amin. Selanjutnya, menurutmu apa tantangan terbesar perempuan saat ini? Tantangan terbesar perempuan saat ini adalah aku ya, ini sih apa ya, tantangan terbesar sih apa ya, banyak tantangan di dunia ini sih sebenarnya. Sebagai perempuan tuh banyak dituntut ya, stigma-stigma, paradigma ya, statement-statement yang banyak menyudutkan perempuan ya. Mungkin salah satunya kalau misalnya perempuan belum menikah di usia tertentu nih, aku misalnya 24 gitu ya, apalagi kalau di desa, di kampung, di Indonesia lah ya, perempuan itu kayak didorong sekali untuk menikah sesegera mungkin. Kalau aku sudah menikah harus sesegera mungkin punya keturunan gitu. Kalau punya keturunan satu didesak lagi punya keturunan dua ya pokoknya desakan-desakan dan tekanan-tekanan seperti itu yang menjadi tantangan perempuan ya. Apalagi perempuan itu adalah makhluk perasa ya,
Jadi dia lebih mendominasi tentang perasaannya. Kalau dia disenggol dikit, dia bisa langsung memikirkannya dalam beberapa waktu. Makanya kita harus logik juga sih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu memang ada porsinya. Mungkin kita belum hari ini, bisa jadi kita besok, lusa, atau minggu depan. Jadi kita pasti akan mencapai masa itu. Kalau misalnya kita belum menikah sekarang di tahun ini, mungkin kita akan menikah di tahun depan atau kapanpun. Mungkin Allah sudah menyiapkan waktu terbaik untuk kita bahagia dan mencapai momen-momen itu. Selanjutnya, nilai hidup apa yang paling kamu pegang teguh? Nilai hidup yang paling aku pegang teguh sekarang ini adalah bersyukur, bersyukur atas apapun yang terjadi. Terus ini yang paling pegang aku teguh itu adalah mau memperbaiki diri ya. Aku tuh orangnya kepada orang lain, kepada diriku sendiri. Aku misalnya ada orang lain yang datang dalam hidup aku, ini yang paling aku pegang teguh itu adalah yaitu mau memperbaiki diri. Setiap manusia di dunia ini kan punya kesalahan ya, termasuk aku. Dan ketika kita membuat kesalahan ya perbaiki kesalahan itu. Kalau memang itu kesalahan ya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari gitu. Itu sih yang aku pegang teguh adalah seseorang yang mau memperbaiki diri dan open minded ya, tidak patriarki mungkin. Jadi kita tuh tidak terpaut pada satu standar aja, kita tidak terpaut pada satu guru aja, tapi kita mau belajar ke banyak guru. Kita juga open minded, menyesuaikan kemampuan dan keadaan yang kita miliki gitu. Selanjutnya, siapa perempuan yang paling menginspirasi kamu dan kenapa? Perempuan yang paling menginspirasi aku, siapa ya? Bude aku sih ya. Bude aku adalah perempuan yang paling menginspirasi aku karena dia tuh orangnya legowo, terima yang pandum, terus mau berkorban ya, berkorban untuk sebenarnya untuk kepentingan orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya gitu untuk orang lain. Sebuah keikhlasan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan ya. Ya budi aku ya. Selanjutnya, apa hal yang sedang kamu pelajari untuk jadi versi diri yang lebih baik? Hal yang sedang aku pelajari untuk jadi versi yang lebih baik adalah tenang, bersabar, terus juga bersyukur, mengusahakan apa sih? Ya, mungkin itu menjawab ya. Ya itu sih yang kamu pelajari untuk jadi terus juga banyak mengasah skill ya. Kalau sekarang seperti yang dibilang tadi, pencapaian 3 sampai 5 tahun ke depan pengen menikah menjadi seorang istri. Jadi sekarang lebih ke belajar untuk gimana ya jadi istri yang baik gitu, belajar untuk bisa cara-cara untuk bisa menumbuhkan cinta setiap hari di pernikahan nanti ya gitu ya. Terus belajar jadi ibu yang baik juga gimana gitu sih. Selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi tekanan atau stres ya? Aku menghadapi tekanan atau stres, diam, melamun, tetap tenang, kondisikan, pokoknya dalam keadaan apapun harus tetap tenang, berpikir yang dingin, dan yakin bahwa segala sesuatunya pasti akan terlewati, dan pasti ketika kita percaya, insya Allah akan dimudahkan oleh Tuhan gitu. Apa batasan boundary yang paling penting buat kamu dalam hubungan? Dalam hubungan untuk sekarang ya, ketika belum menikah tapi kita sudah mulai menyukai seseorang ya, batasannya ini sih, kalau aku sih ya tetap menjaga batasan, tidak terlalu berlebihan atau melakukan hal-hal yang di luar batas ya, tapi ini sih, ngobrol itu sangat perlu ya untuk saling mengetahui satu sama lain, minimal tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Terus juga yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah punya tujuan ya, jangan sampai tidak ada ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya lebih baik disudahi aja. Jadi menurut aku ketika aku menjalani sebuah hubungan sebelum menikah, maka yang paling penting dan yang paling aku perlukan adalah mengobrol tentang rencana-rencana di masa depan, itu tentang apa yang kita rencanakan, apa yang dia rencanakan, apa yang aku inginkan, apa yang dia inginkan. Itu penting untuk diobrolkan supaya nantinya itu jelas gitu, sebuah hubungan ini tuh akan dibawa arahnya kemana gitu. Selanjutnya ini terakhir, menurutmu apa arti bahagia yang sesungguhnya untuk dirimu? Arti bahagia adalah ketika merasa cukup dengan
apa yang sudah kita miliki ya, merasa cukup dan bersyukur meskipun dalam hidup tuh kita memang harus selalu menjadi lebih baik ya. Ibaratnya kalau sekarang kita segini berarti besok kita harus punya target sekian, tapi apapun yang sudah kita capai kita harus selalu merasa cukup dan bersyukur ya, begitu sih ya, merasa cukup itu adalah versi bahagia. Oke, mungkin segitu pertanyaan-pertanyaan Asbun yang bisa aku jawab. Lumayan serius ya, dan sebenarnya aku juga menjawabnya ini ya cukup Asbun juga, tapi dengan berpikir meskipun tidak berpikir terlalu matang, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup random dan aku belum persiapkan. Jadi semoga pertanyaan ini bisa aku jawab dengan baik, dan meskipun dengan bahasa yang mungkin cuma aku yang bisa paham, atau kalau kalian paham menontonnya juga alhamdulillah ya. Ini seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Terima kasih sudah menonton podcast Asbun ini. Gak penting tapi penting buat didengerin. Terima kasih dan nantikan podcast Asbun berikutnya bersama orang-orang keren. Gak keren juga gak apa-apa sih, bisa masuk ke podcast Asbun karena aku juga orang gak keren. Oke guys, see you the next time. Bye bye. Terima kasih sudah bergabung bersama Noristik, Noris Imut dan Cantik.